Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi Rizky Yuwandari dari Prodi Matematika semester 4. Di sini saya akan mengumpulkan tugas geometri. Di sini saya memiliki teorema lingkaran. Yang pertama yaitu teoremanya jari-jari lingkaran dalam segitiga. Buktikan bahwa R sama dengan luas ABC per S. Di sini ada segitiga A, B, dan C yang terbagi menjadi 3 segitiga lagi, yaitu segitiga AOB, segitiga BOC, dan segitiga AOC. Mencari luas segitiga ABC yaitu yang pertama mencari luas segitiga ABC terlebih dahulu. Yang kedua mencari luas segitiga BOC, yang ketiga mencari luas segitiga AOC. Mencari luas segitiga AOB adalah setengah dikali AB dikali R. Mencari luas segitiga BOC yaitu setengah dikali BC dikali OP. Mencari luas segitiga AOC yaitu setengah dikali AC dikali OQ. Jadi luas segitiga ABC yaitu setengah dikali AB dikali R. R itu adalah jari-jari pada lingkaran yaitu OR dan ditambah setengah dikali BC dikali R ditambah setengah dikali AC dikali R. Sama dengan setengah dikali R dikali AB plus BC plus AC. Sama dengan A setengah dikali R dikali A tambah B ditambah C. A itu karena dia berada pada garis BC yang berhadapan dengan sudut A. B itu karena garis AC berhadapan dengan sudut B, dan C itu garis AB yang berhadapan dengan sudut C. Jadi luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali R dikali A plus B plus C sama dengan R dikali S. Jadi R sama dengan luas ABC per S, terbukti, di mana S sama dengan setengah dikali A plus B plus C, dan R yaitu jari-jari lingkaran dalam segitiga. Di sini saya memiliki sebuah contoh, yaitu segitiga yang panjang AB-nya 4, panjang BC-nya 6, dan panjang AC-nya 6. Yang ditanya adalah R pada lingkaran. Jawab. Yang pertama-tama harus mencari S terlebih dahulu. Di mana S adalah rumusnya setengah A plus B plus C. Yaitu setengah dikali 6 ditambah 6 ditambah 4. Jadi setengah dikali 16. Sama dengan 8. Yang kedua mencari luas segitiga ABC menggunakan rumus akar S dalam kurung S dikurang A, S dikurang B, S dikurang C. Sama dengan akar 8 dalam kurung 8 dikurang 6, 8 dikurang 6, 8 dikurang 4. Jadi akar 8 dikali 2 dikali 2 dikali 4 sama dengan akar 128. Akar 128 adalah 8 akar 2. Yang terakhir adalah mencari R. R rumusnya adalah luas ABC per S. Luas ABC tadi 8 akar 2, S-nya adalah 8. Jadi 8 akar 2 per 8. 8 per 8 itu hasilnya 1. Jadi
Masih sisa akar 2. Teorema yang kedua adalah cari lingkaran luas segitiga. Buktikan bahwa R sama dengan AB per 4L. Pembuktiannya adalah yang pertama mencari luas segitiga ABC terlebih dahulu. Yaitu segitiga ABC luasnya adalah setengah dikali AB dikali T. T ini adalah tingginya. Jadi setengah dikali C dikali T. C itu adalah garis AB yang berhadapan dengan sudut C. Maka dinamakan C. Catatannya segitiga CTB ini siku-sikunya berada di B. Ini saya tarik garis T di sini. Ini setengah lingkaran. Jadi segitiga ACM dan segitiga CTB itu sama-sama segitiga siku-siku. Dan sudut CAB sama dengan sudut CTB karena sama-sama menghadap busur yang sama. Ini busurnya yang sama. Kesimpulannya, jika segitiga ACM sebangun dengan segitiga CTB, maka T berbanding dengan B, A berbanding dengan 2R. 2R ini diameter lingkaran. Jadi, T sama dengan AB per 2R. Ini dikali silang, jadinya hasilnya T sama dengan AB per 2R. Di mana R adalah jari-jari. Jadi, luas segitiga ABC sama dengan setengah kali C dikali AB per R. Ini pertamanya dimasukkan ke rumus yang awal. Setengah dikali C dikali T. Di mana T-nya adalah AB per 2R. Jadi setengah dikali C dikali AB per 2R sama dengan ABC per 4R. Jadi terbukti. Contoh soalnya, di sini saya memiliki lingkaran yang di tengah-tengahnya ada segitiga. Panjang garis AB yaitu 2, panjang garis AC itu 4, panjang garis BC itu 4. Yang ditanya R. Jawabnya, yang pertama harus mencari S terlebih dahulu, yaitu rumusnya setengah dikali A plus B plus C. Setengah dikali 4 ditambah 4 ditambah 2. Jadi setengah dikali 10 sama dengan 5. Yang kedua harus mencari luasnya. Rumusnya adalah S akar S dalam kurung S dikurang A, S dikurang B, S dikurang C. Jadi akar 5 dalam kurung 5 min 4, 5 min 4 lagi, dan 5 min 2. Jadi akar 5 dikali 1 dikali 1 dikali 3. Hasilnya adalah akar 15. Jadi R sama dengan ABC per 4L. Sama dengan 4 dikali 4 dikali 2 per 4 akar 15. Sama dengan, karena ini pembilang dan penyebutnya sama ada 4-nya, saya coret-coret menjadi 4 kali 2 sama dengan 8, ini sisa akar 15, jadi 8 per akar 15. Supaya akarnya hilang, saya kali dengan akar 15 atas dan bawah, pembilang dan penyebut, menjadi 8 per akar 15 dikali akar 15 per akar 15 menjadi 8 akar 15 per 15. Teorema yang selanjutnya adalah garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Ada lingkaran besar dan lingkaran kecil yang jari-jarinya dihubungkan oleh garis D, dan
garis luar lingkaran yang dihubungkan dengan garis GD. Sini saya beri nama A, B yang menghubungkan jari-jari, yang menghubungkan garis luar lingkaran, yaitu saya beri nama DC. Dan saya tarik garis di luar lingkaran untuk bisa sehadap dengan jari-jari lingkaran kecil. Saya beri nama titik E. Jadi beginilah gambarnya. Buktikan bahwa GD sama dengan akar D kuadrat min dalam kurung R besar plus R kecil dikuadratkan. Pembuktian. Garis CD ini sehadapan dengan garis BE. Maka BE kuadrat sama dengan AB kuadrat min AE kuadrat. BE kuadrat sama dengan AB kuadrat min dalam kurung AD plus DE kuadrat. Kenapa bisa jadi AD plus DE? Karena ini dihitung jari-jari dan luas ininya. Dari sini sampai sini. Nah, berarti GD kuadrat sama dengan D kuadrat min R besar plus R kecil dikuadratkan. Ini saya kasih lambang R besar dan karena sehadapan dengan jari-jari lingkaran kecil, saya beri nama R kecil. Bentar. Jadi GD kuadrat sama dengan D kuadrat min R besar plus R kecil dikuadratkan. Yang dihitung dari sini sampai sini. Jadi untuk menghilangkan kuadrat di sini, GD sama dengan di sebelah sini di akar. Jadi akar D kuadrat min dalam kurung R besar plus R kecil dikuadratkan. Di sini ada sebuah contoh yaitu yang diketahui adalah D sama dengan 11, R besar sama dengan 3, dan R kecil sama dengan 2. Yang ditanya adalah panjang GD atau panjang dari A ke B. Jawab, GD sama dengan akar D kuadrat min dalam kurung R besar plus R kecil dikuadratkan. Jadi D tadi adalah 11, saya kuadratkan menjadi 121 dikurang 64 dari 3 ditambah 5 ada 8 dikuadratkan berarti 64. Menjadi 121 dikurang 64 sama dengan akar 57. Teorema selanjutnya adalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Saya memiliki lingkaran besar dan lingkaran kecil. Di sini ada garis penghubung antara jari-jari lingkaran besar dan jari-jari lingkaran kecil yang diberi nama A dan B. Garis AB. Ini ada garis yang menghubungkan antara luar lingkaran. Dua luar lingkaran ini yang saya beri nama DC. Dan antara jari-jari lingkaran besar saya beri nama R besar dan jari-jari lingkaran kecil saya beri nama R kecil. Buktikan bahwa GL sama dengan akar D kuadrat min dalam kurung R besar kurang R kecil kuadrat. Pembuktiannya bahwa yaitu garis C dan D itu sama dengan garis B dan E. Ini garis E. Ini garis E.
garis E karena dia membagi antara jari-jari lingkaran besar supaya sehadapan dengan jari-jari lingkaran kecil. Maka ini namanya garis B dan E. Jadi yang ditanya adalah GL. GL adalah garis B sampai ke E. Jadi pembuktiannya BE kuadrat sama dengan AB kuadrat min AE. Ini AB min AE. AE ini. Jadinya BE kuadrat sama dengan AB kuadrat min dalam kurung R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Kenapa menjadi R besar dikurang R kecil? Karena jari-jari antara garis A sampai ke D ini adalah saya kasih simbol R besar. Terus antara A sampai E ini terpotong garis ini saya beri nama AE. Menjadi R besar dikurang R kecil. Oh, maaf, ini saya beri nama R kecil. Jadi GL kuadrat sama dengan D kuadrat min R besar dikurang R kecil dikuadratkan. GL sama dengan akar D kuadrat min R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Kenapa bisa menjadi akar? Karena untuk menghilangkan kuadrat itu sebelah sini harus di akar. Contoh soal. Diketahui panjang AB sama dengan 15 cm, AD 6 cm, dan BC 3 cm. Berapa panjang garis CD? Jadi, jawab diketahui AB ini menjadi D, AD menjadi R besar, dan BC menjadi R jari-jari lingkaran yang kecil. Ditanya GL atau panjang CD. Jawab, GL sama dengan akar 15 kuadrat min dalam kurung 6 min 3 dikuadratkan. Sama dengan akar 15 yaitu 225 dikurang 6 dikurang 3 itu hasilnya 3 dikuadratkan 9. Jadi hasilnya akar 216. Teorema yang selanjutnya adalah buktikan bahwa PA dikali PB sama dengan PC dikali PD. Pembuktian, jika dua buah tali busur berpotongan di dalam lingkaran, maka perkalian kedua bagian pada tali busur yang pertama sama dengan perkalian bagian-bagian pada tali busur yang kedua. Jadi, jika dua buah tali busur berpotongan di dalam lingkaran di titik P ini, maka perkalian kedua tali busur ini, perkalian antara segitiga yang satu dengan yang dua, ini sama. AB dan CD berpotongan di P. AB dan CD berpotongan di titik P. Perhatikan segitiga APC dan segitiga DPB. Sudut A dan sudut B ini sama. Sehingga segitiga APC sama dengan segitiga DPB. Akibatnya AP berbanding dengan DP sama dengan PC berbanding dengan PB. Maka ini dikali silang, AP dikali PC, jadinya ini DP dikali PB. Ini dia.
Contoh soal. Diketahui lingkaran ABC, D, dan P merupakan titik di dalam lingkaran. Jika PA sama dengan 8 cm, PB sama dengan 11 cm, PC sama dengan 9 cm. Berapakah panjang PD? Jawab, PA dikali PB sama dengan PC dikali PD. PA-nya 8, PB-nya 11, PC-nya 9, dan PD-nya yang ditanya. Maka 8 dikali 11 itu 88, sama dengan 9 dikali PD. Yang ditanya PD, berarti sampingnya PD ditaruh di bawah, samping ditanya ditaruh di bawah. Begitu teorinya. Maka 88 per 9 sama dengan 9,7 cm. Itulah tadi presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.